Dari Rasul itu tujuannya adalah agar supaya ditaati dengan seizin Allah. Artinya, lek Rasulullah ditaati berarti kan sama. Masa ada orang bisa mentaati lalu orangnya yang ditaati tidak sama dengan dia? Kan nggak mungkin. Baru malaikat itu enggak bisa ditaati, Bapak. Karena malaikat itu beda dengan kita. Malaikat itu tidak makan. Malaikat itu tidak minum. Nggih. Gak iso awake dhewe naati. Malaikat itu tidak tidur. Malaikat itu tidak kawin, padahal kita lho sir-siran. Nggih. Malaikat ndak ada nafsu seperti itu. Malaikat itu bukan pejabat. Nah, kalau kita terus meraih suatu pejabat, ya apa le? Kan ndak sama itu namanya. Karena itu untuk meyakinkan Bapak-Ibu sekalian, para umat di dunia ini, Allah berfirman di Quran surat 18 panjenengan pirsani. Surat 18 di ayat 110. Nih. Surat 18 surat Kahfi. Di akhir, Pak Bu. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Yo, ya Rasul muni ngono nang wong-wong sejagat raya iki umatmu kandhanono. Lek aku iki manusia biasa seperti kamu. Karena manusia biasa seperti kamu, berarti Rasulullah mangan enggak? Makan. Tidur? Tidur sama. Kawin? Iya, nikah juga. Normale ke pasar? Iya. Dagang? Ya juga. Sama dengan kita. Rasul juga pernah mengembala kambing, mengembala binatang milik orang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sama dengan kita. Maka kalau sama, ada kesempatan kita itu bisa meniru pada yang sama. Ngerti? Karena itu kalau Rasul itu sama dengan kita, ana mislukum, basarum mislukum yuha. Saya basarum mislukum, aku pada bawamu. Maka ketika Rasulullah itu sama, lek Rasulullah puasa, bisa nggak ditiru? Bisa. Kalau Rasulullah berbuat ibadah, misalkan Rasulullah itu setiap hari sholat tahajud, bisa nggak kita niru? Bisa. Kenapa kalau kita disuruh sholat tahajud kok mesti aku Rasul kok? Awake dhewe duduk Rasul. Ini namanya degradasi, Pak. Niki namanya degradasi. Rasul iso, awake dhewe gak iso. Ya gak mungkin toh. Nggih. Rasul iku lek salat niki napa? Tarawih. 8 ditambah 3. Berapa? Aisyah lu mengkabarkan ini. Rasulullah itu lek sholat di bulan puasa atau di luar bulan puasa itu loro telu. Tapi ono hadis ngene, papat telu. Berarti tetap 11. Nggih. Ono hadis mana? Hadisnya banyak, Pak. Ono sing ngene.
loro, 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 pinten? 6, 1, 7. Ana sing model ngeten. Loro, 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 1. 9. Salatnya malam Rasulullah. Tapi yang terkenal hadis itu ini Rasulullah di malam hari di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lepas dari 11 rakaat. 2, 2, 2, 2, 3. Tapi Aisyah menyatakan ini, ojo takon baiknya. Ojo takon baiknya. Nah, seperti apa gambaran baik itu? Umar bin Khattab bersama Utsman bin Affan itu pernah di belakang Rasulullah waktu salat malam. Iku mari sak rakaat niku maca surat Al-Baqarah. Jarine Umar pikirane ngene, engko mari surat Al-Baqarah mesti roko. Enggak. Disambung surat Ali Imran. Lah awake dhewe lede, Pak Bu. Iso njlungup barang. Ngoten iso keplayu barang. Itu 1 rakaat, sedangkan bacaannya tartilah. Mboten cepet. Ngoten. Itu sudah 2 surat itu. Subhanallah. Umpama kula ya mboten sanggup gian. Mboten sanggup delok sikile, Pak Bu. Karena Rasulullah ketika akan sholat itu delok nang ngguri sik. Karena ngadep nang ngguri ku botone kan delok niki. Jamaah kan. Dadi imam itu gak oleh langsung munggah maju terus Allahu Akbar gak didelok makmume sedang apa, korat karit gak karu-karuan, Mbak. Mboten wonten, didelok sik, tata sik. Yo lengkapi dhisik, luruskan. Didelok akeh sing nom apa sing akeh sing tuwek. Lek akeh sing tuwek gak dawa-dawa iso njungkel engko. Ngoten lho. Lah lek akeh sing nom, wih, iki rupane seneng bacaane dawa didawakno. Ngertos? Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti lek Rasulullah bisa seperti itu, kita bisa ndak kira-kira? Bisa. Bedane Rasulullah ten mriki ngeten. Niki. Yang diwahyukan kepadaku. Nah, di sini bedane. Diberi wahyu kepadaku. Kalau kamu pada umumnya manusia yang lain itu enggak diberi wahyu. Niku bedane. Ngoten. Nah, tentunya isinya wahyu adalah terus di Rasulullah Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Nah, Rasulullah nirukan teks yang telah diberikan oleh Allah. Ya Rasul munio ngene. Ini omongan Rasulullah tetapi teksnya dari Allah Subhanahu wa taala. Munio. Tuhan yang esa. Itu isine wahyuna padaku. Makanya lek kamu kepingin bertemu, berjumpa kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kamu itu, Rasulullah disuruh mengucapkannya dan Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, nggih, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. di sini kalau ingin ketemu Allah ya kudu ngamalno yang baik, jenenge amal soleh, perbuatan yang baik. Lalu Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. nah, syarat yang kedua, pokoknya gak ada kesirikan kepada Allah, pasti nanti ketemu Allah. Betul. Jadi amal solehnya terus didukung lagi yang kedua, tidak mensyarikatkan Allah, pasti ketemu Allah. Pasti. Orang yang ketemu Allah itu Bapak Ibu sekalian, itu lebih bahagia daripada masuk surga. Betul.
Baik, kita lanjutkan di sini. Tuduhannya wong kafir nih ngeten. Mengapa Rasul itu makan makanan? Terus mengapa Rasul itu berjalan di pasar? Maunya seperti ini, lanjut. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Kok gak diturunkan malaikat aja? Terus? Agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Kok gak malaikatnya bareng-bareng karo Muhammad? Lah apa kok Muhammad ijen? Kalau Muhammad lho, lah wong Rasul kok mangan lho. Karepe ngono. Karepe Rasul gak le mangan lho karepe. Karepe dhewe awake dhewe kono, awake tok kono le mangan. Wong Rasul kok mangan. Rasul kok blonjo-blonjo nang pasar. Lha apa gak oleh blonjo? Karepe dhewe ae. Lah wong Rasulullah iku ya wong biasa kaya awake ngono. Dan tuduhan ini sangat santer Bapak Ibu sekalian. Makanya lek Rasulullah nang pasar-pasar iku boleh langsung diomong kali mereka. Iki dudu Rasul iku, Rasul kok nang pasar-pasar ngono barang, Pak Bu. Lah wong-wong sing percaya ambek sing ngomong ngono ku, karena sing ngomong ngono wong sing di toko dipercaya oleh masyarakat di situ. Ya seneng. Nggih. Wis padha mbak awake dhewe lho Pak Bu. Lek ana wong kira-kira menurut awake dhewe gak bener. Terus ana sing ngomong mencemooh, menjatuhkan diri mereka. Menurut kita karo wong iki lho gak bener. Terus dijatuhkan pisan. Seneng gak? Ayo. Seneng gak? Oleh bolo kan? Nggih. Padahal juga gak oleh ngono ku. Menurut syariat agama gak oleh. Tapi seneng, lah iku lah setan. Ngoten lho. Menawa ana kancane duwelek-elek awake dhewe seneng niku sakjane kan gak oleh. Ya seneng-seneng tapi aja didodono. Meneng kok enak jero ati. Seneng atiku, tapi aja ngomong. Gak dosa. Tapi lek dikomentari banyak lagi sing iki nggarai dosa Pak Bu. Sing nggarai dosa ya komentar gitu. Iki disalep di pelaban ae meneng aman Pak Bu. Kecuali golek kate ngaji ae dibuka. Dan maka menurut Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa tuduhan orang kafir yang ini, karena banyak tuduhannya, yang ini itu tuduhan pertama, mali hadar rasul ya'kulu ta'am. Mengapa Muhammad itu makan makanan? Artinya mau mangan koyo awake dhewe dan berhajat seperti kami berhajat. Wong Rasul kok ngono lho. Terus yang kedua, yamsi fil aswaq. Berjalan di pasar-pasar. Artinya ngeten, wong Rasul kok mondar-mandir nang pasar. Karena mencari mata pencaharian dan berdagang. Rasul iku ya mesine gak ngono. Dadi sing beda ngono ambek menungsone. Karepe dhewe lak gak iso niru kok. Lah wonge lak gak iso niru, gak kena ditiru aku. Laula unzila ilahi malak. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Fayakunu ma'ahu nadhira, yang memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Kenapa tidak turunkan malaikat? Kok Muhammad? Itu artinya ngeten. Komentar Ibnu Katsir, mereka mengatakan bahwa mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat di sisi Allah? Maksudnya kan? Lalu malaikat itu menjadi saksi atas kebenaran yang diakuinya sebagai rasul. Aku ki rasul, disaksikan malaikat. Ya bener iku lho, aku ki saksi malaikat. Mengapa tidak begitu? Ngoten, Pak. Karepe wong kafir. Ngoten. Di Quran surat 43 ayat 35 itu Allah menyatakan gini,
Surat Az-Zukhruf ya. Falaula ulqiya alaihi uswiratun min dahabi au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Monggo sampeyan terjemahkan. 53. Kula nguni napa? Oh 35 nggih. 53 nggih. Nggih, antara 35 sampai 53 meh padha nggih. Cuma walak-walik mawon, tapi jangan ditomboki lho nggih. Terus mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas? Loh. Wong Rasul kok gak gelangan emas ngono lho. Mestine lek Rasul ya dikei gelang emas gede ngono. Terus atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengirimkannya. Loh. Ini karepe wong kafir iki wonten Pak. Jadi balik-balik ngono, ngandalkan malaikat to. Lek malaikat teko terus ngetutno Rasulullah kemana-mana Rasul, iku baru aku percaya. Terus gelangi kemerenceng, koyok raja ngono. Anggite nabi ku raja wae, bukan. Nabi itu bukan Kisra, bukan kaisar, bukan raja. Ngoten lho. Nabi itu bukan presiden. Nah, Nabi itu di atas itu semua. Rasul itu di atas itu semua. Ngoten lho. Lek panjenengan pirsani nggih, antara Raja Fir'aun karo Raja Namrud mahkotanya beda. Halo. Ya pirsani. Pakaiannya beda enggak? Beda. Raja-raja dulu yang di Indonesia termasuk Raja Mojopahit, nggih, dengan raja-raja yang ada di Singapura, dengan ada raja-raja yang ada di negara yang lain, mboten padha. Walaupun masanya sama. Sing mboten padha napa nih? Sing mboten padha gaya pakaiane, Pak Bu. Ngoten lho. Gaya pakaiane. Ana sing nganggo gelang ngono, ana sing nganggo kuncup ngene. Apa sing kaya ana lare pitik niku? Nggih. Ngono sing model ngeten jenenge Dzulkarnain. Dudu nabi soalnya dudu rasul. Ana sing model ngene pakai niki mahkotanya itu seperti bangunan. Karepe ngoten, Pak. Rasul itu ngono lho karepe. Lah lek ngono kok dipercaya masyarakat, maunya wong kafir niku ngoten. Ngoten apa? Atau mari ngono nang ndi-ndi kaya raja iku lek nang ndi-ndi diapakno karo masyarakate dikawal. Terus ana malaikat ngawal. Lah iku baru percaya karepe dhewe ae. Wong malaikat lho gak ketok. Awake dhewe gak tahu diketoki malaikat. Sekali diketoki malaikat, selesai, Pak Bu. Enggak. Sudah enggak jalan hidupnya, sudah selesai hari itu sekali diketoki. Enggak. Bapak Ibu sekalian, ini di dalam ayat lain permintaan mereka itu memang aneh-aneh, Pak. Nggih, kaya sing niki. Di surat 6 ayat 7 sampai ayat 9, panjang pirsani. Walau nazalna alaika kitabang fi qirtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Nih. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niki permintaan ini.
Kenapa Quran didatangkan itu loh? Tidak ditulis kertas. Karepe teko langit itu ditulis kertas niku blunting terus dijukoki ditata ngoten lho, Bapak. Karepe akali mereka nih ngoten. Lalu Allah menjawab niki. Nggih. Orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Umpama diturunkan kertas temenan, umpama diturunkan tulisan Quran ditulis kertas diturun temenan. Ya gak percaya jian. Ya munine ngene, hebat Muhammad, sihirnya hebat ngono lho, Pak. Anjene wong lek kafir iku buntu wisan, Pak. Buntu, dileboni teko kene ya ketutup, dileboni teko kono ketutup, dileboni teko ndukur ketutup, dileboni teko ngarep ketutup. Nggih. Ayate lak muni nggih. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tungdirhum la Muhammad. Wong kafir iku masih kok keden-wedeni, masih kok seneng perkara gembira yang senang surga. Gak iman Muhammad. Gak iman. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa. Terus walahum adzabun adzim. Karena mereka itu dilak, ngertos lak. Botol niku nggih supaya gak dibuka, ditutup rapet. Tutupan rapet niku dengan cara lak namanya. Dipres, ceret. Ya iso diperkosa iso Pak Bu. Botol mesti kena dibuka. Nggih, diperkosa tapi kudu dicukit-cukit ngene baru metu. Tapi lek jenenge dilak itu aturannya nggak oleh ditutup, nggak oleh dibuka kecuali kalau botol itu sudah dibeli. Lek gurung dibeli, maka tutupan rapet iki nggak oleh dibuka. Niki jenenge lak. Wong kafir niku Pak Bu, khotamallahu ala qulubihim, dilak hatinya. Dilak penglihatannya, dilak pendengarannya. Wis kena kabeh niku. Atine dilak, penglihatannya dilak, sam'ihim dilak, absarim dilak nggih. Walahum baginya wong kafir niku azabun azimun, siksa yang sangat pedih. Agung, azim itu agung. Ono siksa alim, ono siksa azim. Ono sing siksa niku pedih. Bapak-Ibu sekalian, nah wong kafir niku siksane azim, besar, agung. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini yang bantahan Allah. Lalu ayat 8 di surat 6, wa qalu laula unzila alaihi malak. Walau nggih, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat? Loh, iki ganti. Kok gak diturunkan malaikat? Tujuannya apa? Dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentu selesailah urusan itu. Loh, ngeten Pak Bu. Tujuannya apa diturunkan malaikat? Kenapa kok Rasul kok Muhammad? Kok gak malaikat? Nah, ini dibantah kali Allah. Bantahnya ngeten. Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, jadi Allah ngeten, tentu selesailah urusan itu. Loh, selesai ini loh Pak. Mati Pak Bu. Lalu kemudian tentulah selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Oh, tidak diberi tangguh. Berarti ya wis entek hari itu Pak Bu.
Makanya malaikat itu lek turun ya wis entek. Wah. Lalu di ayat 9 itu disebutkan ini. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Ini tambahan keterangan Allah. Jadi kalau Allah tadi bantang ini, mereka itu minta diturunkan malaikat. Oh, kalau aku nurunkan malaikat, selesai dia. Nomor loro. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihi mayal bisun. Nih, nomor 2, jawabannya Allah. Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Ngoten. Permintaannya orang itu, kenapa kok gak turunkan malaikat kok Muhammad? Jawaban Allah, lek diturunkan malaikat, awakmu mate. Ngoten lho gampangane. Sing nomor loro, lek tak turunkan malaikat, iku mesti lanang kok. Mesti laki-laki. Terus? Dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, Nggih. kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Nggih, umpama dijadikan laki-laki, lah kaya Muhammad. Halo. Lek malaikat diturunkan laki-laki, diturunkan malaikat, mesti dijadikan oleh Allah laki-laki. Lek dijadikan laki-laki, lah kaya Muhammad. Wong ambek Muhammad ragu-ragu wisan. Nah kalau sekarang dijadikan laki-laki, apa menjamin dia tidak ragu-ragu? Mereka tetap walalabas. Nah, sungguh mereka akan sangat ragu alaihim atas malaikat yang diturunkan itu mayal bisun. Apa yang sebagaimana mereka sekarang ini ragu-ragu menghadapi Muhammad. Jadi serba aneh, Pak Bu. Pokoke ngewangi ngladeni wong kafir itu tambah sumpek. Nggih, angel dikandani. Angel temen tuturanmu. Ngoten, Pak. Nggih. Karena itu di ayat ini sebutkan ngeten, Pak. Di ayat 7 sekarang. Tadi sudah 8 sudah. Nah, pada ayat ini ada hak mengatakan. Sebentar. Niki. Niki. Kembali ke sana. Di ayat 8 itu sebutkan di surat 25 ini. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannah. Yakulu minha wa qala dzalimuna iyat in tattabi'una illa rajulan masyhura. Di ayat 8 surat 25 nih. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya? Bon. Karepe wong kafir ini. Lah apa Muhammad kok mangan-panganan sing kok dipangan awake dhewe? Kok ya nang pasar-pasar golek nafkah barang kaya awake dhewe? Kenapa kok tidak diturunkan kepadanya malaikat? Nih. Lalu yang kedua, atau kenapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan? Wis dadi wong sugih temenan. Ngopo ngomongnya dadi? Ngopo sing diharapkan menjadi bangunan kok gak ngono? Ngono, karepe wong kafir. Perbendaharaan yang dimaksud di sini. Atau mengapa tidak ada kebun baginya? Maksudnya ada kebun itu lek disulap karo Rasulullah misalkan disulap subur, jadi subur. Kok gak ngono? Maksudnya utawa nandiri ditut nambah kebun niku. Karepe dhewe niki, Pak. Nggih. Lalu ngeten.
ya dia dapat makan dari hasilnya. Nah, akhirnya kebun itu iso dipangan hasilnya dengan subur. Nun sewu. Sampai jam berapa ini? Oh, 32. Tadi ngeten pun. Didik. Kebun itu hasilnya dapat dimakan. Padahal di sana itu tanahnya gersang. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Itulah jiwanya orang kafir. Sampai pada 5:30 mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.